Identitas berbasis agama meskipun tidak diakui secara resmi oleh Ketua DMI Yusuf Kalla maupun oleh para pengurus DMI, bahkan oleh kelompok Anies Baswedan sendiri, tapi kenyataannya deklarasi yang di Aceh itu membuktikan bahwa politik identitas berbasis agama tetap dilakukan melalui masjid. Dan sekarang pada saat dia safari politik di mana-mana, orang juga mengatakan, wah ini bukan menyebarkan politik identitas, seolah-olah membantah opini yang pernah saya buat. Partai Nasdem aja yang tinggal pusing ini kayaknya nih. Kalau Anies sebagai sebatas orang suruhan, ya pastinya santai-santai saja. Sepanjang bisa menyenangkan pihak penanggung dana yang ada di belakangnya, ya gas terus. Spanduk bertebaran di sepanjang jalan utama Jakarta. Anies presidennya, Nasdem partainya. Petamburan kemana? Jadi dilema. Nah, situasi semacam inilah yang terjadi hari ini kepada banyak orang ketika melihat Anies Baswedan. Karena suka nggak suka, bagaimanapun Anies Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan tahun 2014. Anies Baswedan adalah juru kampanye Jokowi JK di Pilpres 2014 lalu. Bagaimanapun Anies Baswedan adalah orang yang pernah kita anggap sebagai orang yang cerdas, mampu memberikan perubahan bagi bangsa Indonesia. Dulu sebelum jadi pejabat. Tapi kan Anies jadi gubernur kan, Ya. diawasin. Kan ini problemnya kan banyak DKI. Kelebihan bayar lah, Oh iya. yang Formula E, Formula E. DP rumah DP 0% nggak jelas. Iya. Ini ada banyak banget. Jadi 15 orang syaratnya nih kan, 15 orang anggota DPRD kalau dia setuju Mengajukan hak. mengajukan interpelasi, Anies harus dipanggil tuh. Oh. Jadi interpelasi itu adalah hak untuk Mengajukan pertanyaan resmi, jadi nggak boleh Kader diwakilkan. Partai Demokrat Gerah, elit Nasdem umbar cawapres Anies ke publik. Kader Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai wasekjen partai berlambang bintang Mercy itu, Johnson Sitindaun, panas dengan perilaku elit Partai Nasdem yang kerap mengumbar bakal calon wakil presiden pendamping Anies kepada publik. Dalam cuitannya, ia menyebut nama Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yang kerap menyebut sejumlah nama cawapres kepada publik. Pokoknya Bang Ahmad Ali ini tiap minggu ada terus nama baru yang keluar dari mulutnya. Lama-lama koalisi ini bubar karena pernyataan-pernyataannya. Tulisnya melalui akun Twitter @johnson_JSP. Ia bahkan mengingatkan Ahmad Ali soal koalisi perubahan yang sedang dalam tahap menuju deklarasi setelah sebelumnya dibentuk oleh tim kecil, sehingga tiap nama yang diusulkan harus dibahas di dalam tim kecil tersebut. Secara resmi kan sudah ada 3 partai yang kita bentuk untuk bahas ini. Jika ada usul nama, ide, dan lain-lain, sampaikan lewat itu, bukan diumbar ke publik, sambungnya. Tak hanya itu, ia mengemukakan jika kader 3 partai yang akan mengusung koalisi perubahan untuk tertib komunikasi ke publik, apalagi selisih jumlah kursi di DPR antara ketiga partai politik tersebut sangat tipis. Jadi mari kita, kader 3 partai ini tertib komunikasi ke publik, karena beda kursi Nasdem, Demokrat, dan PKS itu tipis saja sebenarnya, yakni 59, 54, dan 50. Jadi, jangan ada yang merasa sok paling mendominasi dengan terus buat pernyataan sesuka pikirannya. Sebelumnya, sejumlah elit Nasdem menyebut beberapa nama cawapres yang dinilai layak mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Nasdem, Ahmad Ali, bahkan pernah menyebut cawapres dari unsur non-parpol bisa menjaga hubungan koalisi partai politik pengusung Anies. Maka akan lebih bijak kalau kemudian tidak tarik-menarik. Ya sudah, kita serahkan kepada Anies yang kemudian cawapres bukan berasal dari kader parpol, ungkapnya. Ia mengemukakan jika cawapres bukan berasal dari partai, maka tidak akan ada kontrak politik. Apalagi menurutnya, Anies pun bukan kader partai tertentu, sehingga cawapresnya lebih baik juga bukan kader partai politik.
Terus kemudian kalau salah satu elit partai minta cawapresnya diambil dari partainya. Terus kalau dua partai bagaimana? Akibatnya yang terjadi adalah transaksional. Kita ingin menghilangkan hal-hal seperti itu, ujarnya. Sementara di kesempatan yang berbeda, Ahmad Ali juga mengatakan penentuan sosok cawapres harus fokus pada kriterianya. Nasdem setuju untuk mencari calon presiden itu tidak perlu jangan kita mengedepankan figur, tapi kita betul-betul tentukan dulu kriteria yang disepakati bersama. Setelah itu, baru kriterianya kita cocokkan dengan figur-figur yang ada, ujarnya. Lebih lanjut, Ali menyinggung soal kriteria cawapres Anies harus berpengalaman di pemerintahan. Dia tidak berharap sosok cawapres Anies harus belajar dulu saat terpilih menjadi pemimpin nasional. Nasdem memastikan ingin cawapres itu adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Karena ketika kemudian terpilih, dia harus mampu membantu presiden dalam menggerakkan pemerintahan supaya terjadi sinergitas, ujarnya. Kita tidak berharap kalau orang yang belum berpengalaman ketika terpilih, dia butuh waktu untuk belajar dulu, ungkapnya. Untuk diketahui, hingga kini Partai Demokrat tetap mengusung ketua umumnya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono untuk mendampingi Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024 mendatang.